يا أهل بيت النبي يا أهل الصفا يطفر بما واتمنى في رضا يمسي في صبا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم المكنون أن تصلي على سيدنا محمد خير البرية صلاة أنزل جسدا بالطاعة وقلوبنا بالمحبة وأرواحنا بالمعرفة وأسرارنا بالشهادة وعلى الرسول وسلم عدد كمالك بكماله برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kali ini Al-Fakir akan membahas tentang pentingnya amal soleh. Dalam multaqah kali ini Al-Fakir mengingatkan dan mentarghib, memotivator diri pribadi Al-Fakir dan seluruh para jemaah, seluruh para ikhwan dan akhwat fi hadhihi thariqah, seluruh pemirsa Al-Quran TV dan semuanya kami cintai. Begitu pentingnya kita hidup di dunia yang satu kali, yang sangat singkat dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi. Kehidupan akhirat abadi, kata abadi, kata kalimat khalidina fiha, langgeng di dalamnya, imma fil jannah imma fil nar, bisa saja di neraka, bisa saja di surga. Ini tidak batas, bukan hanya 1000 tahun, bukan hanya 1 miliar tahun, dan seterusnya. Tidak ada batasnya. Imma sengsara yang abadi atau kesenangan yang abadi. Dan hal itu merupakan tergantung juga pun daripada amal-amal soleh kita sebagai modal kita untuk menuju kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan akhirat. Meskipun secara hakikat belum semuanya adalah rahmatillah, akan tetapi amal soleh merupakan suatu tanda, suatu alamat daripada orang-orang yang akan bahagia atau orang-orang yang akan selamat kelak di akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa anna laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura thumma yujzahu al-jazaa'a
al-awfa wa anna laysa lil-insani illa ma 'asa. Sesungguhnya tidak ada bagi manusia kecuali apa-apa yang dikerjakannya. Wa anna sa'yahu sawfa yura, dan sesungguhnya apa-apa yang dikerjakannya akan diperlihatkannya. Tsumma yujzahul jazaa al-awfa, kemudian dibalasnya apa-apa pekerjaannya dengan balasan yang setimpal. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya manusia menurut dunia di akhirat menurut apa-apa yang dikerjakannya di dunia, baik itu pekerjaan atau perbuatan baik, baik itu pekerjaan atau perbuatan buruk. Dan semuanya, baik yang besar ataupun yang kecil, akan diperlihatkan nyata terhadap manusia, akan diperlihatkan jelas terhadap manusia. Kita ambil ibarat, tugasnya di antara malaikat raqib, malaikat atid atau malaikat hafazah ini adalah merekam perbuatan kita, perbuatan dan tindakan kita. Ini direkam sehingga suatu saat nanti rekaman tersebut akan diperlihatkan secara jelas dan nyata terhadap kita, besar atau kecil perbuatan kita, baik yang soleh maupun yang buruk. Apabila kita mengerjakan pekerjaan ghair soleh, pekerjaan yang jelek atau perbuatan yang buruk atau perkataan yang buruk, sekecil apapun akan ditampakkan jelas di hadapan manusia, di hadapan kerabat-kerabat kita, di hadapan anak-anak kita, di hadapan teman-teman kita. Sepandai apapun kita menyimpan rahasia keburukan, akan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di akhirat kelak. Oleh karena itu, marilah kita dengan kesadaran yang muncul daripada lubuk hati, yang muncul daripada hati nurani, yang didorong oleh pikiran yang jernih, marilah kita hentikan perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan yang buruk, atau ucapan-ucapan yang buruk, atau ucapan-ucapan yang menyedihkan orang lain, atau perbuatan-perbuatan yang membawa mudarat terhadap diri kita atau kepada orang lain, atau dosa atau maksiat. Karena itu akan membawa malu kita, malu terhadap keluarga, anak cucu, malu terhadap sahabat-sahabat dan orang-orang lain. Juga amal-amal soleh, perbuatan-perbuatan yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dan ucapan yang sangat baik itu adalah ucapan la ilaha illallah, dan tindakan-tindakan yang soleh akan membawa kebahagiaan kita, akan membawa kesenangan kita, baik kita sendiri maupun orang-orang yang kita kenal. Oleh karena itu, marilah kita bagaimana untuk termotivator, bagaimana untuk terdorong untuk mengerjakan amal soleh. Tsumma yujzal jazal awfa, kemudian setelah diperlihatkan oleh Allah dengan jelas, dengan tampak perbuatan kita, amal-amal kita, kemudian Allah membalasnya perbuatan tersebut dengan perbuatan yang setimpal. Entah itu perbuatan buruk atau perbuatan baik, semuanya Allah tidak lupa. Allah Ta'ala tidak lupa terhadap perbuatan kita, dan akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Oleh karena itu, kami berharap terhadap seluruh para jemaah, berharap kepada seluruh para ikhwan akhwat, berharap kepada seluruh para pemirsa pada TV yang kami cintai, marilah kita harus cintai diri sendiri. Kalau tidak diri, siapa yang mencintai diri ini?
Kenapa? Karena orang yang bermaksiat kepada Allah, karena orang-orang yang durhaka kepada Allah, inilah orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, sedangkan Allah tidak pernah berbuat zalim. Dan Allah Ta'ala akan membalas semua perbuatan-perbuatan kita. Sekecil apapun kebaikan, pasti akan menuai kebaikan. Sekecil apapun menanam keburukan, pasti juga menuai keburukan. Dan juga pun firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ, bagi setiap derajat, mimma amilu, apa-apa yang mereka kerjakan, wa ma rabbuka, dari apa-apa yang mereka kerjakan, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan tidaklah Tuhanmu itu lupa dengan apa-apa yang mereka kerjakan. Dan derajat kita di sisi Allah, derajat kita nanti di surga kelak, derajat kita di akhirat kelak, tergantung mimma amilu, tergantung perbuatan amal soleh kita. Semakin kita banyak beramal soleh, dengan catatan harus lillahi ta'ala, harus ada dasar ikhlas, maka derajat kita akan naik di sisi Allah. Dan juga pun dengan amal soleh, dengan ibadah kita, dengan perbuatan-perbuatan yang baik kita, juga pun derajat kita di surga kelak akan naik sesuai dengan banyaknya tingkat banyaknya ibadah atau amal soleh kita. Derajat kita di akhirat kelak. Dan apabila manusia semakin beramal soleh, semakin dia beramal soleh, maka dia semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Derajatnya semakin tinggi di sisi Allah, derajatnya semakin tinggi nanti di akhirat kelak. Dan Allah Taala, wa ma rabbuka bighafilin amma ya'malun, dan Allah tidak akan pernah lupa sedikit pun, walau tarfati 'ainin, meskipun sekejap mata. Andai kata kita lupa terhadap perbuatan kita, andai kata kita lupa terhadap ucapan-ucapan kita, baik yang baik atau yang buruk, Allah tidak akan pernah lupa. Allah tidak akan pernah lupa walau tarfati 'ainin, meskipun seperti sekejap mata. Oleh karena itu, ukullah perbuatan kita, tindakan kita, ucapan kita, sikap kita, ukullah dengan Al-Quran, ukullah dengan Al-Hadis, karena Al-Quran dan Sunnah akan menuntun kita kepada jalan kebenaran. Al-Quran dan As-Sunnah akan menuntun kita pada amal-amal soleh, menjauhi daripada perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan buruk. Dan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi lentera bagi kehidupan kita, mentari bagi hidup kita. Oleh karena itu, kita harus merasa, harus sadar bahwa Allah tidak akan pernah lupa terhadap apa-apa perbuatan kita. Wa qala ta'ala aydan, dan firman Allah Ta'ala lagi, وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ. وَمَا أَمْوَالُكُمْ, dan tidaklah harta-harta kalian, ini firman Allah, wala auladukum, dan anak-anak kalian, billati tuqribukum indana zulfa, itu membuat dekat kalian kepadaku, zulfa sedekat-dekatnya. Tidaklah harta kalian, anak kalian membuat kalian dekat kepadaku sedekat-dekatnya, tidak, illa man amana wa amala sholih, kecuali atas dasar man amana, orang-orang yang beriman, wa amila sholihan, dan perbuatan soleh dan amal soleh. Jadi
iman dan amal soleh adalah fondasi kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan amal soleh fondasi kita untuk selamat di akhirat kelak. Iman dan amal soleh adalah syarat kita untuk masuk surga Allah. Anak-anak kita, harta-harta kita, tanpa didasari iman dan amal soleh, justru akan menjadi fitnah ujian bagi kita. Contohnya harta. Apabila harta tidak didasari dengan dasar keiman dan amal soleh, maka dia dibelanjakan pada sesuatu perbuatan yang buruk, dibelanjakan, dikeluarkan pada sesuatu hal-hal yang menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi harta benda, materi, apabila didasari keimanan dan amal soleh, maka dia dibelanjakan untuk fi sabilillah, sesuatu yang diridhai oleh Allah, dibelanjakan di jalan Allah dan berguna di dunia, lebih-lebih di akhirat. Juga pun dengan anak, tanpa kita didasari dengan rasa iman, tanpa kita didasari dengan amal yang soleh, maka anak-anak kita akan menjadi orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di dunia anak-anak bisa menjadi anak yang durhaka, lebih-lebih di akhirat, lebih-lebih orang tuanya apabila sudah meninggal ada dalam barzakh, dia tidak akan mengingatnya atau mendoakannya. Tetapi apabila suatu harta dan anak-anak kita didasari dengan iman, dituntun pada jalan iman, dituntun pada didasari dan dituntun kepada amal soleh, menjadi orang soleh dan solehah, maka di dunia mereka menjadi orang-orang yang berbakti. Di akhirat kelak atau di dalam barzakh kita, mereka selalu mendoakan kita, sehingga orang tua tersebut diibaratkan mendapatkan suatu investasi yang tidak berhenti. Karena investasi akhirat ada 3. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Idza mata mu'adzabun wa amaluhu." Apabila mati Bani Adam akan terputus amalnya kecuali yang 3. Siapa? Al-ilmu yang nasubihi ilmu yang bermanfaat, waladun atau sedekah jariah, wa sedekah jariah, dan sedekah jariah, atau waladun saleh yang lahu, atau anak yang soleh yang mendoakannya. Jadi pentingnya fondasi iman dan amal soleh. Faulaika lahum jazaa'u du'fi bima 'amilu. Apabila orang yang beriman didasari dengan rasa iman, didasari dengan amal soleh, ada iman dalam hatinya, berangkat daripada iman tersebut, didasari iman tersebut, tercermin pada amal perbuatan atau amal-amal solehnya. Apa firman Allah? Apa janji Allah? Faulaika jazaa'u du'fi bima 'amilu. Maka mereka akan mendapatkan balasan yang berlipat ganda bima 'amilu, sebab apa yang mereka kerjakan. Mereka di sisi Allah akan mendapatkan balasan daripada Allah yang berlipat ganda, yang tak dapat dipikirkan oleh akal manusia. Di antara balasan Allah yang berlipat ganda itu, wa hum fil ghurfati aminun, dan mereka fil ghurfat, ada di dalam kamar-kamar surga, aminun, beriman. Mereka merasa aman, selamat. Mereka nanti di akhirat berada di kamar-kamar surga, yang dimana istana surga tersebut terbuat dari intan, terbuat dari emas, terbuat dari zabarjad, terbuat daripada lu'lu', terbuat daripada marjan dan mutiara-mutiara lainnya. Dan keluarga di surga tersebut ada bidadari, makanan di surga tersebut enaknya lebih enak daripada makanan-makanan di dunia. Itu ditempatkan di kamar-kamar surga yang mulia. Mereka di surga aminun, mereka di surga
merasa aman, mereka di surga selamat, mereka bersih surga dalam keadaan aman. Inilah sebab daripada iman di dada mereka dan amal soleh yang tercermin daripada keimanan dalam hati mereka. Oleh karena itu, Al-Fakir memohon kepada Allah, semoga kita semua jamaah Al-Fakir dan semua santri-santri Al-Fakir, anak cucu kita semua, dan semuanya menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang gemar beramal soleh, dan orang-orang yang gemar melakukan aktivitas akhirat, aktivitas ibadah, aktivitas yang mempunyai nilai ibadah, aktivitas yang mempunyai nilai pahala, sehingga kita semua, anak cucu kita semua ikhwanul akhwat semua berada di al-jannah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan aman, berada di ghurfa, berada di kamar-kamar surga. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan thariqah ini fondasinya adalah menguatkan iman kita, menguatkan takwa kita, dan thariqah ini mentarghib, memotivator semua pengikut-pengikutnya, semua muhabibnya, pecinta-pecintanya, agar selalu cinta terhadap mengingat Allah, zikir kepada Allah. Berangkat daripada zikir akan hatinya terasa khusyuk, berangkat daripada khusyuk akan merasa selalu diawasi atau dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari muraqabah atau kesadaran inilah mereka akan merasa malu kepada Allah, malu berbuat maksiat. Dan dari kesadaran inilah mereka selalu cinta perbuatan baik, cinta amal ibadah, cinta perbuatan yang ada nilai pahalanya, sehingga mereka menjadi orang mukminun dan menjadi orang sholihun. Amin Allahumma amin. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang beriman, aminun juga pun sholihun. Amin Allahumma amin. Minallah al-taufiq wal hidayah wal inayah wa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syafa wa nuzur wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنفاس جنات مفاتح رحمة داوم النبي الصلاة على النبي